Wa idnada Fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Fir'aun mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, dengarlah semuanya. Qala ya qaumi, wahai kaumku, alaysa li mulku Misra, bukankah Mesir ini kepunyaanku? Wa anharu tajri min tahti, dan sungai-sungai mengalir di bawahku. Afala tubsirun. Dia ingin mendapatkan klaim. Dia ingin mendapatkan dukungan dari warga yang masih mencintainya dengan membuat status dirinya sebagai penguasa Mesir ketika itu, di mana sungai-sungai Nil mengalir di bawahnya. Dia ingin mendapatkan pengakuan dari warganya. Ini sudah membuat dirinya sombong. Maka kata Allah, dia mensifati ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Kemudian yang kedua, dia telah membuat warganya itu berkelompok-kelompok. Satu kelompok dipecah kemudian dengan berbagai isu, ya. ABC dipecah lagi, suku Kipti dengan suku Bani Israel dipecah lagi, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yudzabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum. Kejinya Fir'aun laknatullah alaih adalah karena takut kemudian Musa alaihissalam dan keturunannya menguasai Mesir, maka dia membunuh setiap lelaki yang lahir dan membiarkan para wanita-wanitanya. Wahai, kekejaman apa lagi yang bisa kita gambarkan selain apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun? Kemudian dalam surah Al-Qasas ayat ke-39-38-nya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Fir'aun berkata kepada para penduduknya, ya ayyuhal mala', wahai para pendukungku. Karena al-mala' di sini maknanya sebenarnya para pembesar-pembesar kaum, para pejabat-pejabat teras. Tetapi para ulama mentafsirkan dalam ayat ini yang dimaksud dengan al-mala' adalah semua warga yang mencintai dirinya. Maka dia mengatakan, ya ayyuhal mala' ma 'alimtu lakum. Aku tidak mengetahui untuk kalian itu ada Tuhan selain aku. Subhanallah. Dengan kekuasaan sedikit. Kalau kita bayangkan hari ini berapa sih teritorial Mesir? Kalau kita bicara Mesir hari ini mungkin bahkan lebih luas. Tetapi berapa kekuasaan Fir'aun ketika itu sehingga dia berani berbuat melampaui batas. Dan itu betul-betul perbuatan yang sangat melampaui batas. Jamaah sidang Jumat makan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada dua karakter manusia. Yang satu adalah Nabi Musa alaihissalam. Dia utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapat gelar kalimullah. Dia mengajak kepada kebenaran. Tidak ada satupun tindakan-tindakannya yang bisa membahayakan kemudian kota Mesir ketika itu. Kemudian yang kedua adalah sosok Fir'aun, yaitu raja yang sombong, raja yang bengis, raja yang zalim, raja yang tidak punya rasa peri kemanusiaan. Tetapi karena saat itu Fir'aun adalah penguasa yang Mesir ketika itu, dan Musa menjadi warganya, maka ketika Musa mendakwahkan dakwah tauhid, ketika Musa mengajak kepada dakwah kebenaran, ketika Musa mengajak kepada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kemudian dituduhkan oleh Fir'aun kepada Musa alaihissalam? Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Al-A'raf ayat ke-127. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Dan berkatalah para pemuka dari kaumnya Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu, wahai Fir'aun, apa kamu akan membiarkan Musa menghina Tuhan-Tuhan kamu? Atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi, apakah kamu akan membiarkan Musa dan pengikutnya itu berbuat kerusakan di muka bumi? Kalau kita flashback dengan ayat tadi, dengan muqaddimah di depan tadi, apa yang dilakukan Musa? Sehingga mendapat tuduhan bahwasannya liyufsidu fil ardi, bahwasannya dia akan berbuat kerusakan di muka bumi, wa yadharaka wa alihatak, dan membiarkan dia tidak mau tunduk kepada kamu, tidak mendengarkan perintah kamu. Qala, Fir'aun mengatakan, sanuqattilu abna'ahum wa nastahi nisa'ahum, sungguh aku akan bunuh anak laki-laki di antara mereka dan membiarkan anak-anak perempuan di antara mereka. Jamaah sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat ke-26, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala Fir'aun dharuni aqtul Musa wal yad'u rabbah
inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyudhira fil ardil fasada. Dan Fir'aun berkata, "Dzaruni aqtul Musa." Biarkan aku membunuh Musa dengan tanganku sendiri. Wal yad'u rabbah. Biarkan dia, suruh dia berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Sungguh, kata Fir'aun, aku khawatir Musa akan merubah agama kalian. Au ayyudhira fil ardil fasada. Atau dia akan berbuat kerusakan di muka bumi. Dua narasi yang dibangun oleh Fir'aun untuk kemudian menjadi legitimasi untuk membunuh Musa, untuk mempersekusi Musa, dan untuk menghabisi Musa dan para pengikutnya. Yang pertama tuduhannya adalah bahwasannya Musa berencana untuk merubah ideologi negara, dan yang kedua menuduh Musa akan berbuat kerusakan. Padahal Musa alaihissalam dan pengikutnya Bani Israel ketika itu adalah kaum yang lemah, tidak punya kekuatan apapun. Boro-boro berbicara makar, boro-boro berbicara menggulingkan Fir'aun, bahkan untuk mengajak Bani Israel untuk tunduk dan patuh taat kepada Allah saja susahnya minta ampun. Ingat satu diskusi atau satu dialog dalam Al-Quran, Allah sebutkan ketika Musa bersama pengikutnya berada di Laut Merah. Dikejar Fir'aun di belakang, di depannya adalah lautan. Tiba-tiba pengikutnya sebagian menggerutu, "Ya Musa, dulu sebelum kami ikut kamu, hidup kita tuh udah susah. Sudah jadi budak, dimiskinkan, dibodohkan, yang gak mau ikut dibunuh. Sekarang gara-gara ikut kamu Musa, tuh lihat, udah kematian di depan mata kita." Subhanallah. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi pelik begitu saja Nabi Musa masih menghadapi kaumnya yang juga tidak mau taat dan tidak mau tunduk kepadanya. Lalu bagaimana kemudian berpikiran? Dia membuat makar yang besar, menggulingkan Fir'aun, dan ketakutan-ketakutan ini jamaah Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan betapa Fir'aun membuat narasi. Apa tujuan narasi yang dia buat seperti itu? Agar apa yang dilakukan kepada Musa, sekejam apapun, sekeji apapun, membunuh anak-anak, laki-laki, menghabisi bayi-bayi, itu adalah perkara yang keji. Tapi kemudian rakyat tidak ada yang kemudian menolongnya, rakyat tidak ada yang bersuara untuk menentangnya. Kenapa? Karena dia membuat narasi Musa memang layak diperlakukan seperti itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.